Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Sukmawati. Saya mahasiswa UNAS dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang media digital dan komunikasi politik untuk memenuhi mata kuliah dari komunikasi digital dan media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan awal mula bagaimana munculnya digital. Awal munculnya digital itu pada abad ke-20 era digital mulai terungkap. Teknologi komputer perlahan-lahan menyusup berbagai industri dan kemudian juga perlahan-lahan pindah ke ranah publik. Pada saat itu digital juga berdampingan dengan teknologi analog tetap dominan sampai pada tahun 1990. Bisa dilihat beberapa industri sudah memakai digital, namun beberapa juga masih menggunakan analog untuk memproses semua produksinya. Realisasi komunikasi politik. Kajian komunikasi politik semakin berkembang, mendapatkan perhatian semua orang dan mulai melakukan banyak hal dari pakar media dan juga pakar ilmu politik bangsa. Begitu pula dengan kegiatan komunikasi politik dilaporkan di media dan media baru, terutama internet, misalnya surat warta dan majalah berita mingguan. Sekarang mulai muncul di media online. Yang menarik, mengikuti digitalisasi menjadi bagian menurut perkembangan teknologi, mendapatkan kesempatan bagi perkembangan internet yang didefinisikan pada bahasa Inggris menjadi International Connection Networking. Media digital. Secara bahasa, media artinya adalah alat atau saluran yang digunakan untuk proses komunikasi. Digital artinya yaitu menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, internet. Jadi pengertian media digital adalah media yang menggunakan komputer dan internet. Menurut Copy Press, media digital adalah informasi yang dibagikan melalui perangkat atau layar digital. Pada dasarnya, media digital adalah segala bentuk media yang bergantung pada perangkat elektronik untuk pembuatan, distribusi tampilan, dan penyimpanannya. Media digital disebut juga media baru atau new media, atau via media konvensional, media cetak, surat kabar, media penyiaran, dan lain sebagainya. Bentuk media digital juga bisa dilihat, dimodifikasi, dan distribusikan melalui perangkat elektronik. Media digital yang umum digunakan adalah perangkat lunak atau software, video game, video website, media sosial, dan iklan online. Bentuk media ini dapat dibuat, dilihat, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Lalu apa itu komunikasi politik? Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warga atau masyarakat dengan sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga politik. Rush and Althoff pada 1997 mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian sistem politik ke bagian lainnya, dan diantaranya sistem sosial dengan sistem politik. Ada beberapa pendapat para ahli komunikasi mengenai definisi dari komunikasi politik. Yang pertama ada menurut Mariam Budiarjo. Menurut beliau, komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik yaitu menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik. Sedangkan menurut Mas Wadi Rauf, komunikasi politik merupakan kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas komunikasi dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Lalu kita akan bahas bagaimana komunikasi politik di era digital. Komunikasi politik di era digital ini menjadi variabel independen dalam mengubah corak komunikasi politik. Media internet merupakan hasil revolusi teknologi, komunikasi, dan informasi di era revolusi industri 4.0. Media sosial saat ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik.
Sehingga dengan adanya media sosial atau media digital saat ini memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk partai politik dan kandidat melakukan komunikasi dengan masyarakat. Bahkan, sosial media memberikan kemudahan berinteraksi dengan masyarakat pemilih dan tidak mesti harus bertemu dalam mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja dari partai tersebut. Kandidat bahkan program kerja dan hasil kerja dari pemerintah yang sedang berkuasa. Komunikasi yang baik melalui media sosial sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih pada saat pemilu. Namun, melalui media sosial tidak jarang juga terjadi serangan politik dari lawan politik, bahkan juga dari masyarakat itu sendiri. Media sosial telah mengubah cara orang lain dalam berkomunikasi. Fenomena ini berbeda dengan media sosial, di mana media sosial telah berevolusi cara berbagi ide dan informasi dengan jalan berbagai dalam komunitas dan jaringan online. Perolahan pendukungan dari masyarakat merupakan target utama dari pelaku politik itu sendiri. Media sosial mampu memberikan efek positif bagi pelaku politik, apalagi jika mereka mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Pergeseran opini dan mobilisasi suara dari suara mengembang juga. Opini akan kekurangan dan kelemahan bahkan kesalahan dari pesaing politik tak jarang menimbulkan masalah dan pertentangan antara politisi bahkan sampai merambat kepada pendukung-pendukung mereka. Di sini ada beberapa manfaat media digital bagi kegiatan komunikasi politik. Yang pertama, ada kemudahan berinteraksi dengan masyarakat tanpa harus bertemu. Yang kedua, memudahkan dalam penyampaian pesan-pesan politik kepada khalayak dengan jelas. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sistem politik secara keseluruhan, lalu membangun konflik juga sekaligus menyelesaikan konflik tanpa masalah. Yang terakhir, memberikan dukungan massa kepada publik ataupun pers dan juga masyarakat. Sehingga sebetulnya media ini sangat bermanfaat bagi para pakar politik untuk mengkomunikasikan politiknya dengan baik sehingga mereka dapat meraup atau merangkul sebanyak-banyaknya massa secara bersamaan dan dalam satu waktu yang sangat singkat. Sehingga mereka dalam pemilu juga bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Nah, demikian penjelasan saya tentang komunikasi politik dan juga media digital. Semoga penjelasan saya jelas. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.